Sambil treatment, Gaby sambil mau speak up soal perhuru-harahan skincare yang gak kelar-kelar sampai detik ini. Banyak banget setiap live di TikTok, live Instagram, komen juga suruh speak up. No, it's not my own business. Even aku kenal beberapa orang dari perdramaan ini, aku gak punya kapasitas untuk berkomentar. Biarkan proses hukum yang berjalan akan membuktikan siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah. Menurut aku sih semuanya bersalah sih. Menurut aku semuanya bersalah. Kalaupun satu yang ditetapkan sebagai tersangka, yang satunya pun harus ditetapkan juga sebagai tersangka. Jadi satu yang masuk penjara, semuanya harus masuk penjara. Menurut aku semuanya salah. Ya, semuanya salah karena memang semuanya melakukan tindak kejahatan. Ya, tapi untuk membela A, B, C aku tidak mau. Not my own business. Kehidupan di dunia entertain dan di dunia perskincarean, dunia perdokteran itu serem. Ya, di Jakarta kebanyakan ini serem. Jadi aku mau bahas kayak owner skincare datang tiba-tiba kucuk-kucuk sama aku, nge-DM aku, minta belain waktu diserang sama si Sahrul. Ternyata di belakang itu, ya, di belakang itu dia bermesraan dengan si Sahrul. Jadi aku pikir, oke, untung aku nggak ngebahas gitu kan, karena memang aku juga nggak mau gitu ngebawa-bawa orang dalam permasalahan itu. Terus ada lagi dokter, ya, dokter dia berteman sama Nikita Mirzani, tapi di belakang itu dia deket sama si Sahrul, ya, bahkan dia mendanai Sahrul waktu berangkat umroh, dia memberi uang jajan. Ternyata dia menjadi ular juga. Banyak banget drama-drama perskincarean dan di dunia entertain itu yang benar-benar kalau misalkan kalian telusuri itu benar-benar kayak nggak masuk akal, kayak boom gitu, ya. Sekarang gini, kita bedah dari MS Glow dulu. Mbak Sandi sama Maharani sudah terpisah, ya. Mbak Sandi ini dekat sama Ivan Gunawan dan Bunda Korla. Maharani, Mbak Sandi ini akhirnya dekat sama Nikita Mirzani, ya, dekat sama Nikita Mirzani. Nah, si Sahrul ini berteman bermusuhan sama Bunda Korla, ya. Tapi Bunda Korla ini dekat sama Sela Saukia. Sementara Sela Saukia itu dekat sama si Sahrul dan mendanai Sahrul untuk berangkat umroh. Nah, sama halnya dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini bermusuhan sama Sahrul, tapi dia dekat banget sama Dr. Oki, ya. Dr. Oki ini dekat sama Sahrul dan malah mendanai Sahrul waktu berangkat umroh. Jadi circle mereka itu kayak lingkaran setan. Ya, jujur bener-bener ini kayak lingkaran setan, seserem itu, ya. Terus sekarang lagi mepet lagi, ya, Dr. Joker mepet lagi ke kubu ini untuk nyerang Nikita, ya. Sementara Dr. Joker ini, aduh, pokoknya kalau dibahas ini ruwet. Kalian tahu kan benang yang kusut bener-bener kusut, yang benar-benar kayak susah terpecahkan, susah untuk ditarik jadi lurus lagi tuh susah gitu. Makanya kenapa dari kemarin aku tidak pernah mau berkomentar tentang skincare, aku nggak pernah mau ikut-ikutan, karena kalau aku masuk itu akan ruwet jadinya. Makanya di saat aku ngeliat orang yang tiba-tiba berkomentar tentang ini kayak seolah-olah kayak kenal, kayak tahu banget, aku cuma kayak, kok lu sok tahu banget ya gitu, kok lu kayak sok kenal banget ya. Jadi aku males guys, makanya aku males masuk ke dalam perdramaan itu. Karena kalau kita masuk ke dalam drama itu, kita tuh sama aja masuk dalam sebuah gulungan benang kusut yang gak akan ada ujungnya. Mau cari ujungnya itu gak akan ada, karena setoksik itu circle mereka, dunia entertain, perdokteran, perskincarean di Jakarta, di ibu kota tuh setoksik itu. Makanya aku nggak pernah mau ngebahas, nggak pernah mau masuk dalam drama itu, karena nggak mau terjebak dalam kusutnya benang itu, sama kayak halnya kayak rambutku. Jadi kembali lagi dengan perdramaan toksik di circle yang ada di Jakarta itu. Kalau kalian ya sebagai netizen kan memang sebenarnya ya memang tugas netizen kan untuk berkomentar kan, cuma jangan berlebihan. Aku bilangin jangan berlebihan. Di saat kalian mendapatkan atau membaca atau melihat atau mendengar sebuah postingan di internet, kalau kalian tidak mengenal orang personal mereka itu, kalau kalian tidak pernah tahu permasalahan mereka intinya seperti apa, jangan pernah ikut-ikutan. Karena kita ya, aku tidak bilang kalian, kita belum tahu
siapa yang benar, siapa yang salah. Karena toksik itu guys. Kenapa aku pindah ke Bali? Ya, kenapa aku pindah di Bali? Karena kehidupan di Jakarta itu setoksik itu. Setoksik itu. Jadi buat kalian, aku sarankan lagi, kalau kalian ya, sebagai netizen, belum tahu, boleh kalian ngefans sama A, ngefans sama B, ngefans sama C, ngefans sama D. Tidak ada yang ngelarang, ya. Tapi, di saat ada perdramaan, kalian cari tahu dulu, ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena mereka ini kan rata-rata kan ngekip barang bukti. Ya, kalau misalkan barang bukti belum terlempar di sosial media dan kalian belum menjadi penikmat barang bukti itu, jangan berkomentar, jangan menghina, jangan nyinyir, karena takutnya kalau misalkan itu tidak terbukti, pertama kalian dosa, kedua kalian malu, ketiga kalian salah ngebela orang gitu. Ya,